Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizkan Firmansyah di channel Sagala IT. Dan pada kesempatan kali ini kita masuk ke video ketiga dari playlist belajar web programming dasar, teman-teman. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membawakan 3 materi, yaitu atribut, style, dan tipografi pada bahasa HTML ya, teman-teman. Jadi kita bahas satu dulu, yaitu apa itu atribut pada HTML. Jadi atribut merupakan argumen atau properti tambahan pada sebuah tag HTML yang fungsinya untuk menambahkan informasi kepada tag tersebut terhadap sebuah elemen. Ya, jadi teman-teman, atribut itu merupakan informasi tambahannya pada sebuah tag HTML gitu. Jadi kita bisa memasukkan, jika kalau kita menggunakan JavaScript, kita bisa memasukkan sebuah event di dalamnya, atau jika kita punya taruhlah style CSS gitu, kita bisa menambahkan selektor di dalamnya gitu dengan menggunakan atribut tersebut itu. Jadi penamaan atribut itu sebenarnya bebas ya, teman-teman. Cuma ada beberapa yang emang sudah ada di HTML-nya gitu, seperti atribut data, atribut style, atribut class, dan atribut ID. Jadi class dan ID yang sebelumnya teman-teman ketahui gitu, itu disebut dengan atribut ya, teman-teman, pada sebuah tag HTML. Nah, ini salah satu contoh atribut pada HTML ya. Kita tahu bahwa tag Anchor atau tag A itu punya atribut yang namanya ref atau hyperlinknya. Dan kita tahu bahwa class itu merupakan sebuah atribut itu dalam elemen HTML. Dan di sini kita ada atribut baru yang namanya data toggle. Jika teman-teman sering melihat framework Bootstrap atau pernah menggunakan framework Bootstrap, pasti tidak asing dengan data toggle ini, atau data toggle yang isinya modal ini ya, teman-teman. Oke, lanjut. Yang kedua itu apa style pada HTML, teman-teman. Style pada HTML merupakan salah satu cara untuk membuat style elemen tertentu atau mengatur tata letak elemen tersebut ya, teman-teman. Ya, dari terjemahannya juga sudah tahu ya, teman-teman, bahwa style itu merupakan gaya atau pembawaan terhadap sesuatu gitu. Jadi sama dalam HTML itu, style itu berguna untuk membuat elemen kita atau tag kita menjadi tampilan yang lebih menarik ya, teman-teman, dimana kita bisa menambahkan parameter tertentu pada style tersebut gitu, teman-teman. Ini contohnya ya, teman-teman. Kita masukkan ini sebutnya inline CSS ya, teman-teman. Kita menggunakan atribut style yang dalamnya itu ya kode CSS itu sendiri ya, teman-teman. Ya, teman-teman yang belum belajar CSS, ntar di channel ini pula akan saya buatkan tentang playlist tentang CSS. Cuman secara singkat, ini merupakan style CSS, teman-teman. Kita lihat bahwa ada border radius di sini, ada width yang mengatur lebarnya, height tingginya, dan uploadnya itu atau floating positionnya gitu. Ini merupakan tag image ya, untuk menginjek image pada tag HTML gitu. Oke, lanjut ke materi terakhir, yaitu tipografi. Tipografi merupakan penulisan teks atau gaya huruf pada elemen HTML. Jadi ya, teman-teman, kita ketahui bahwa ada beberapa jenis tipografi yang ada pada HTML ya. Salah satunya ada heading dari mulai level 1 sampai level 6. Lalu ada tag P sebagai paragraf. Ada juga tag block quote sebagai content quotes ya. Dan ada footernya juga di block quote tersebut. Lalu ada tag I untuk memiringkan teks gitu. Ada tag B untuk bold gitu. Ada tag U untuk underline gitu, dan lain sebagainya. Ada banyak ya, teman-teman. Nah, itu merupakan salah satu contoh tipografi pada bahasa HTML ini ya, teman-teman. Dimana teman-teman bisa menyusun gaya huruf sesuai dengan keinginan teman-teman tersebut gitu. Nah, ini salah satu contoh tipografi. Saya masukkan H1 atau heading kelas 1 ini ya sebagai titel halamannya atau judul halamannya, dan tag P ini atau paragraf ini sebagai paragraf dalam titel tersebut gitu, teman-teman. Oke, teman-teman, daripada kita bingung, mungkin kita langsung praktis aja. Kita learning by doing. Jadi teman-teman, buka dulu text editornya. Seperti biasa, saya di sini menggunakan Sublime Text.
dan buka file codingannya teman-teman. Di sini saya sudah buka salah satu contohnya. Kita dulu di sini masukkan saja, misalkan belajar HTML part 3 ya teman-teman. Di sini kita akan masukkan salah satu atribut ya, salah satu contoh atribut di sini. Ya, seperti biasa kita masukkan teks ancor ya teman-teman. Dimana teks ancor ini kita akan buat masuk ke halaman mikrotik.com misalkan. Mikrotik.com yang isinya itu halaman ke mikrotik ya teman-teman. Mikrotik seperti ini. Ya, kita openin browser. Ya, maka hasilnya akan seperti ini teman-teman. Ini halaman ke mikrotik. Jika kita klik di sini, maka akan masuk ke halaman mikrotik ya teman-teman. Nah, ini lagi loading. Nah, ini udah bisa teman-teman. Nah, itu salah satu contoh penggunaan atribut ya teman. Ini penggunaan sederhana pada atribut tag A gitu atau elemen A. Lalu kita bisa juga kasih stylenya. Misalkan kita buat dia tidak punya garis bawah ya teman-teman. Itu kalau di HTML, kalau di CSS nya itu adalah text decoration ya teman-teman. Text decoration non. Nah, kita buat dia font size nya besar ya teman-teman. Font size nya itu kita 20 pixel. Lalu kita buat colornya menjadi black seperti ini teman-teman. Kita balik ke halamannya, kita refresh. Nah, ini teman-teman, sudah tidak ada garis bawahnya. Lalu di sini juga colornya berubah ya, yang tadinya ungu gitu, ungu kebias-biasan, dan font size nya itu agak besar ya. Kalau dibanding kita di sini nggak pakai style nih, kita hapus stylenya sebagai perbandingan saja teman-teman. Kita refresh. Nah, hasilnya gini ya teman-teman, jadi begini gitu. Kita kasih BR aja, breakpoint. Nah, seperti ini. Ini agak kelihatannya perbedaannya. Ini salah satu penggunaan style pada halaman HTML teman-teman. Kita coba buat yang lain. Coba kita misalkan kita buat seperti apa ya, ini halaman ke mikrotik. Mungkin kita bisa buat paragraf di sini. Kita buat lorem aja seperti ini. Lihat hasilnya seperti ini. Kita akan buat stylenya text elegant, text align center seperti ini. Hanya dia ke center. Nah, gini ya teman-teman, jadi ke center. Ini juga kita bisa buat ke center ya. Kita buat div misalkan seperti ini. Lalu kita buat style lagi, text align-nya itu center juga, biar kita buat dia push ke center gitu. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini salah satu penggunaan style, atribut style pada halaman HTML ya teman-teman. Yang terakhir kita mungkin akan coba sedikit tipografi ya teman-teman. Di sini kita tahu bahwa ada tag block quote ya di HTML ini. Lalu rem, lalu footernya di sini bisa misalkan footer riskan strip 2022 misalnya seperti ini. Kita refresh. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, sepertinya teman-teman, kita buat style aja di footernya, misalkan style. Kita buat font size nya itu sedikit lebih kecil. Font size misalkan 10 pixel dan colornya itu gray. Ini teman-teman. Kita refresh. Nah, seperti ini teman-teman. Agak kita besarin sedikit 13 pixel misalkan, refresh. Seperti ini. Lalu kita kasih margin top misalkan. Kita akan buat jaraknya lebih besar ya di ke atasnya ini nih, biar nggak terlalu dekat. Nah, seperti ini. Dan kita buat dia floatnya itu right, agar dia menjorok ke kanan gitu ya teman-teman, di sini nih. Nah, seperti ini nih. Nah, itu salah satu contoh penggunaan dari tipografi ini ya teman-teman. Kita juga bisa buat ini miring ya kata-katanya. Kita bungkus ininya dengan tag i seperti ini teman-teman, agar bisa miring nih. Nah,
agak miring ya teman-teman. Dan kita buat si halaman ini kita bold ya teman-teman. Sekarang kita cut seperti ini. Kita gunakan tag B ya, atau bold, ini artinya bold seperti ini. Kita refresh. Nah, ini agak tebal ya teman-teman. Nah, ini mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan tentang materi kali ini teman-teman. Kita rangkum sedikit. Kita sudah belajar tentang atribut, yaitu properti tambahan pada tag HTML ya teman-teman. Kita sudah kasih contoh juga, ada atribut style, ada tag atribut ref, ada atribut tadi ada data toggle sebenarnya teman-teman, cuman kita belum bisa praktekkan di sini karena memang itu penggunaannya tidak bisa dilakukan di sini gitu teman-teman. Lalu kita belajar tentang tipografi juga, lalu kita belajar tentang styling juga pada HTML gitu dengan menggunakan inline CSS seperti itu teman-teman. Dan hasilnya kurang lebih seperti ini. Ya, mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian kata, kalimat maupun cara saya menyampaikan materi. Saya Rizky Firmansyah. Jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.